Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizchaina Mustamilinda, NPM 20360 dari kelas A. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai PowerPoint yang telah saya buat. PowerPoint yang telah saya buat bersumber dari buku Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia, kemudian buku Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, kemudian buku Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, dan terdapat sumber buku-buku lainnya juga. Di sini kita akan membahas materi yang pertama, menjelaskan tentang pengertian dasar hukum, azas, ruang lingkup, dan tujuan hukum Islam. Yang kedua, hukum Islam dalam kurikulum nasional. Yang ketiga, menjelaskan sejarah pertumbuhan hukum Islam dari masa ke masa. Yang keempat, menjelaskan pengertian nikah, dasar hukum nikah, macam-macam hukum nikah, dan pinangan. Yang kelima, azas hukum nikah, tujuan nikah, dan hikmah nikah. Yang keenam, syarat dan rukun nikah. Yang ketujuh, nikah yang diharapkan. Yang kedelapan, hak dan kewajiban suami istri, perjanjian nikah, harta dalam perkawinan. Yang kesembilan, poligami. 10, putusnya perkawinan. 11, masa idah. 12, pengurusan anak. 13, rujuk dan tata caranya. 14, perkawinan campuran dan perkawinan di bawah umur. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian dasar hukum, azas, ruang lingkup, dan tujuan hukum. Pengertian hukum Islam adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia. Baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa bersumber dari ayat Al-Quran dan hadis. Dasar hukum-hukum Islam adalah bersumber dari wahyu Al-Quran dan hadis. Azas-azas hukum Islam. Yang pertama, azas-azas hukum Islam yaitu azas keadilan, azas kepastian hukum, azas kemanfaatan, azas ketauhidan, mengesahkan Tuhan, azas kemerdekaan atau kebebasan. Yang kedua, azas penerapan hukum Islam. Yang pertama ada azas sas adamul haraj, yaitu tidak memberatkan. Yang kedua, azas qalilul taklif, yaitu tidak memperbanyak beban. Yang ketiga, azas al-tadrij, yaitu bertahap. Ruang lingkup hukum Islam. Ruang lingkup hukum Islam diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar, yaitu yang pertama hukum yang berkaitan dengan persoalan ibadah, dan yang kedua hukum yang berkaitan dengan persoalan kemasyarakatan atau muamalah. Tujuan dari hukum Islam ini yaitu bisa dilihat dari dua segi, yakni yang pertama segi pembuat hukum Islam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Yaitu tujuan hukum Islam adalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier, yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Dan yang kedua, segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam, yaitu tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hukum Islam dalam kurikulum nasional. Yang pertama, alasan sejarah. Pada zaman Hindia Belanda, banyak orang-orang Belanda yang beragama Islam, sehingga pada waktu itu sudah diajarkan mata kuliah hukum Islam. Yang kedua, alasan jumlah penduduk. Mayoritas penduduk di Indonesia adalah beragama Islam. Oleh karena itu, hukum Islam dapat menjadi sumber pembentukan hukum nasional. Yang ketiga, alasan yuridis. Apapun yang kita lakukan harus berdasarkan hukum-hukum agar tidak melanggar norma agama maupun norma warga negara. Yang keempat, alasan filosofis. Berdasarkan landasan filosofis, hukum Islam ada hubungan erat dengan Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Indonesia yang mayoritas menduduki beragama Islam, membawa konsekuensi bahwa hukum di Indonesia harus tetap konsisten dengan dan dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang kelima, alasan ilmiah. Hukum Islam dikaji bersifat empiris atau nyata di masyarakat.
sudah ada di majelis-majelis, lembaga masyarakat, kelompok pengajian, dan tahfiz. Sejarah perkembangan hukum Islam dari masa ke masa. Periode pertama ialah periode pertumbuhan, yakni masa Rasulullah yang lamanya 22 tahun dan beberapa bulan. Sejak dari tahun 13 sebelum hijrah sampai dengan tahun 11 hijrah atau tahun 611 Masehi sampai dengan 632 Masehi. Periode yang kedua ialah periode sahabat dan tabi'in, yakni periode para khulafaur Rasyidin dan Amawiyin yang berlangsung dari tahun 11 Hijriah sampai dengan 101 Hijriah. Periode ketiga ialah periode kesempurnaan, yakni periode imam-imam mujtahidin, yaitu masa keemasan Daulah Abbasiyah. Periode ini berlangsung kurang lebih 250 tahun, yakni sejak tahun 101 Hijriah sampai dengan 350 Hijriah. Periode yang keempat ialah periode kemunduran dan periode taklid atau periode jumud, beku, statis, dan berhenti pada batas-batas yang telah ditentukan oleh ulama-ulama dahulu dengan tidak mau beranjak lagi, yaitu sejak pertengahan abad ke-4 Hijrah atau tahun 351 Hijriah. Dan periode kelima adalah periode kebangunan atau periode Renaissance. Kemudian, pengertian nikah, dasar hukum nikah, macam-macam hukum nikah, dan pinangan. Pengertian nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga suami istri antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing. Dasar hukum nikah yaitu Al-Quran dan hadis. Macam-macam hukum nikah. Yang pertama adalah sunnah. Apabila seseorang dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya wajar dan cenderung ia mempunyai keinginan untuk nikah dan sudah mempunyai penghasilan tetap. Yang kedua adalah wajib. Apabila seseorang dipandang dari segi jasmaninya telah dewasa dan dia mempunyai penghasilan yang tetap serta ia sudah sangat berkeinginan menikah, sehingga apabila ia tidak menikah dikhawatirkan akan terjerumus pada perzinahan. Yang ketiga, makruh. Apabila seseorang secara jasmani atau umur telah cukup walau belum terlalu mendesak. Yang keempat adalah haram. Apabila seseorang mengawini seorang wanita dengan maksud untuk menganiayanya. Pinangan merupakan menyatakan permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki pada seorang perempuan, baik secara langsung maupun tidak dengan perantara seorang yang dapat dipercaya. Azas nikah, tujuan nikah, dan hikmah nikah yang akan kita bahas selanjutnya. Azas nikah. Yang pertama, azas absolut abstrak, ialah di mana jodoh atau pasangan suami istri itu sebenarnya sejak dulu sudah ditentukan oleh Allah atas permintaan manusia yang bersangkutan. Yang kedua, azas selektivitas, yaitu suatu asas dalam suatu perkawinan di mana seseorang yang hendak menikah itu harus menyeleksi terlebih dahulu dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia tidak boleh menikah. Yang ketiga adalah azas legalitas. Azas legalitas ialah suatu asas dalam perkawinan wajib hukumnya dicatatkan. Yang kedua, tujuan nikah. Yang pertama, menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan. Yang kedua, membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, memperoleh keturunan yang sah. Yang keempat, menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal. Yang kelima, membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Yang keenam, ikatan pernikahan sebagai mitsakon kholijan sekaligus mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah nikah. Yang pertama, menghindari terjadinya perzinahan. Yang kedua, menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharapkan. Yang ketiga, menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinahan. Yang keempat, nikah merupakan setengah dari agama.
Selanjutnya kita akan bahas mengenai syarat dan rukun nikah. Syarat nikah. Syarat sahnya pernikahan yaitu mahar, mas kawin. Bila tidak ada mahar, maka perkawinannya tidak sah. Dasarnya adalah Quran Surah An-Nisa ayat 4 dan 24. Rukun nikah menurut jumhur ulama yaitu: yang pertama, calon suami. Syarat-syaratnya: beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, dan tidak terdapat halangan. Yang kedua, calon istri. Syarat-syaratnya: beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya, dan tidak terdapat halangan perkawinan. Yang ketiga, wali nikah. Syarat-syaratnya: laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, dan tidak terdapat halangan perwaliannya. Yang keempat, saksi nikah. Syarat-syaratnya: minimal 2 orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, Islam, dan dewasa. Dan yang kelima, ijab qabul. Syarat-syaratnya: adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan menerima dari calon mempelai, memakai kata-kata nikah, tazwij, antara ijab dan qabul bersambungan. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umroh, majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimal 4 orang. Selanjutnya, kita akan membahas nikah yang diharamkan, yaitu mutah, nikah sigar, nikah tahlil, kawin gadai atau kawin pinjam, poliandri, dan kawin waris. Mutah secara terminologi adalah perkawinan yang dilaksanakan semata-mata untuk melampiaskan hawa nafsu dan bersenang-senang untuk sementara waktu, atau kawin kontrak, atau akad perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap wanita untuk 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan. Kriteria nikah mutah yaitu: yang pertama, ijab qabul menggunakan kata-kata nikah atau dengan kata mutah. Kedua, tanpa wali. Ketiga, tanpa saksi. Keempat, ada ketentuan dibatasi oleh waktu. Kelima, tidak ada waris mewarisi antara suami istri. Dan keenam, tidak ada talak. Nikah sigar. Arti definitif nikah sigar yaitu seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya dengan ketentuan laki-laki lain mengawinkan pula anak perempuannya kepadanya, dan tidak ada di antara keduanya mahar. Nikah sigar adalah haram berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Yang ketiga, nikah tahlil. Nikah tahlil yaitu nikah yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk menghalalkan perempuan yang dinikahinya bagi bekas suaminya yang telah talak 3 untuk nikah lagi. Menurut mayoritas ulama, nikah tahlil hukumnya adalah haram berdasarkan hadis Rasulullah mengutuk orang yang menjadi muhalil dan muhalalah. Yang keempat ada kawin gadai atau kawin hijab. Dan yang kelima ada poliandri. Poliandri adalah perkawinan di mana seorang perempuan menikah dengan beberapa laki-laki. Poliandri dilarang oleh agama Islam. Poliandri bertentangan dengan fitrah manusia. Bahkan, poliandri dapat menimbulkan dampak negatif berupa penyakit venereal, yaitu penyakit yang dijangkiti melalui hubungan seksual yang berganti-ganti. Sebab poliandri identik dengan kupu-kupu malam (PSK), yaitu wanita yang suka menjual diri kepada para pria. Dan yang keenam ada kawin waris. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri, perjanjian nikah, harta dalam perkawinan. Hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama, suami wajib memberi nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya berupa sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, suami wajib melindungi istrinya
Yang ketiga, suami wajib membimbing terhadap istri dan rumah tangganya. Yang keempat, suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Dan yang terakhir, istri wajib mendidik anak dan rumah tangganya serta menggunakan harta nafkah suaminya di jalan yang lain. Selanjutnya, perjanjian nikah. Perjanjian pernikahan diatur dalam kompilasi hukum Islam pasal 45 sampai 52 yang berisi tentang bentuk taklid talak, pemisahan harta bersama, percampuran harta pribadi, perjanjian pemisahan harta pencarian masing-masing, dan yang terakhir, pencabutan perjanjian mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya dengan pihak ketiga. Selanjutnya, harta dalam perkawinan. Harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta penghasilan sendiri, harta hibah, harta pencarian bersama suami istri, dan barang-barang hadiah. Jenis-jenis harta dalam perkawinan. Yang pertama, harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang dari suami istri. Yang kedua, harta hasil usaha sendiri sebelum mereka menikah. Yang ketiga, harta yang diperoleh pada saat perkawinan atau karena perkawinan. Yang keempat, harta yang diperoleh selama perkawinan selain dari hibah khusus untuk salah seorang dari suami istri dan selain dari harta warisan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai poligami. Poligami adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan. Poligami ini telah ada dalam Quran surah An-Nisa ayat 3. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Syarat poligami menurut kompilasi hukum Islam. Yang pertama, beristri lebih dari satu orang tidak boleh pada waktu bersamaan. Jika terjadi seperti itu, maka batal demi hukum. Yang kedua, harus berlaku adil kepada istrinya dan anak-anaknya. Yang ketiga, istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. D. Atau keempat, istri mendapatkan cacat badan dan tidak dapat disembuhkan. Dan yang kelima, istri tidak dapat menghasilkan keturunan. Syarat-syarat talak. Yang pertama, tidak dipaksa. Kedua, sehat akal. 3, tidak keadaan mabuk. Rukun talak. Talak syar'i rukunnya ada 3, yaitu yang menalak, yang ditalak, dan lafaz tanpa niat. Talak syar'i ialah talak yang diucapkan suami kepada istri secara tegas dan gambling dengan kata-kata talak. Talak kinayah rukunnya ada 4, yaitu yang menalak, yang ditalak, niat, dan sigat, lafaz. Talak kinayah adalah talak yang diucapkan suami tanpa mempergunakan kata-kata secara tegas, tapi dengan kata sindiran yang dapat diartikan dengan talak. Macam-macam talak. Macam-macam talak ada talak sunni, talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan yang suci. Yang kedua ada talak bid'i. Talak bid'i adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya dalam keadaan hadi atau keadaan suci. Bentuk-bentuk talak. Yang pertama ada talak raj'i, yaitu talak 1 atau 2 tanpa iwad. Yang kedua ada talak bain sugro. Talak bain sugro adalah talak 2 disertai dengan iwad dari istri kepada suami, yang dengan akad nikah baru suami dapat dikembalikan kepada bekas istrinya. Dan yang ketiga adalah talak bain kubro, yaitu talak 3 dilakukan sekaligus atau berturut-turut. Akibat putusnya hubungan perkawinan, yang pertama hubungan antara keduanya asing, dalam arti harus berpisah dan tidak boleh saling memandang. Yang kedua,
keharusan memberikan mutah. Yang ketiga, melunasi utang. Yang keempat, berlaku atas istri yang dicerai, ketentuan iddah. Masa iddah. Sejalan dengan kompilasi hukum Islam pasal 163 ayat 1 yang berbunyi, seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa iddah. Iddah diartikan dengan masa menunggu dari istri setelah ditinggal oleh suami, baik karena kematian atau perceraian. Ahmad Sarwat menggambarkan beberapa manfaat iddah seorang wanita ketika ia baru saja ditinggalkan suami. Yang pertama, ini merupakan masa waktu untuk merenungkan kembali apakah talak itu merupakan solusi atau jalan terakhir terhadap permasalahan bila menghadapi perceraian. Jika perceraian masih dapat ditangguhkan, maka selama masa iddah itu suami dapat mengajukan rujuk. Yang kedua, untuk mencari tahu kepastian bila ada kehamilan pada istri yang dicerai atau ditinggal mati suaminya. Bila diketahui hamil, maka akan diketahui siapa nasab dari bayi yang dikandungnya. Yang ketiga, bila istri ditinggal mati oleh suaminya, masa iddah ini memberikan kesempatan bagi istri untuk ikut serta berempati dengan keluarga dari suami yang ditinggalkan. Iddah diatur jelas di dalam ayat suci Al-Quran. Dari semua yang ada pada Al-Quran, iddah dapat dikategorikan menjadi 5 macam iddah yang dapat dilalui oleh seorang istri. Iddah itu terbagi antara lain. Yang pertama, iddah bagi yang ditalak dan menjalani iddah dalam 3 kali masa haid. Ini terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 228 di mana dikatakan bahwa wanita yang ditalak hendaklah menahan diri 3 kali kurung. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada bayi dalam kandungan rahim wanita. Yang kedua, iddah bagi istri yang ditinggal mati suaminya, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 234 yang menjelaskan bahwa masa iddah tersebut selama 14 hari. Yang ketiga, iddah bagi istri yang sedang hamil, yaitu mempunyai masa tunggu hingga ia melahirkan anak yang dikandungnya. Hal ini terdapat di dalam surat At-Talaq ya ayat 4 yang menjelaskan sedangkan perempuan yang hamil waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Yang keempat, iddah bagi istri yang tidak haid lagi. Masa iddah bagi istri yang tidak haid lagi selama 3 bulan. Hal ini tertera di dalam surat At-Talaq ayat 4. Dan yang kelima, masa iddah bagi seorang istri yang belum dicampuri, maka ia tidak memiliki masa iddah yang berlaku baginya. Hal ini diatur di dalam pada Quran surat Al-Ahzab ayat 49. Pengurusan anak. Pengurusan anak dalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam KHI dan RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan ditetapkan. Pertama, pemeliharaan anak yang belum dewasa atau belum berumur 12 tahun apabila terjadi perceraian adalah hak ibunya. Dan yang kedua, apabila sudah dewasa, anak yang bersangkutan dapat memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak untuk pemeliharaannya. Dan yang ketiga, biaya pemeliharaan atau pengurusan anak ditanggung oleh ayahnya. Perbedaan ketetapan mengenai pengasuhan anak dalam KHI dan RUU Hukum Terapan Peradilan Agama Bidang Perkawinan adalah sebagai berikut. Rujuk dan tata caranya. Rujuk adalah kembalinya status perkawinan antara suami dan istri seperti sedia kala, yakni sebelum terjadinya talak dan kembalinya hak dan kewajiban seorang suami dan seorang istri dalam ikatan perkawinan. Proses pencatatan rujuk yaitu yang pertama, orang yang akan rujuk. 2. Harus datang bersama istrinya ke PPN atau membantu PPN yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan membawa dan menyerahkan 1. Surat keterangan untuk rujuk dari kepala desa. Yang kedua, akta cerai talak yang diterima dari pengadilan agama. Sebelum rujuk, dicatat diperiksa lebih dahulu sebagai berikut. Rujuk dilakukan di hadapan PPN. Yang pertama, PPN terlebih dahulu mencatat kehendak rujuk dalam buku catatan kehendak rujuk model R2. Yang kedua, setelah pemeriksaan selesai,
Suami mengikrarkan rujuknya di hadapan istri. Saksi-saksi dalam PPN yang menguatnya. Selanjutnya, PPN mencatat rujuk dalam buku pencatatan rujuk model R, kemudian membacakannya dan di mana perlu diterjemahkan ke dalam bahasa yang mudah dimengerti. Selanjutnya, PPN membuat kutipan buku pencatatan rujuk model RA, rangkap 2 dengan nomor dan kode yang sama. Selanjutnya, kutipan diberikan kepada suami istri. Selanjutnya, pegawai pencatat nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk model RD dan mengirimkannya kepada pengadilan agama. Selanjutnya, suami istri dengan membawa kutipan buku pencatatan rujuk model RA datang ke pengadilan agama tempat terjadinya talak untuk mendapatkan kembali kutipan akta nikah masing-masing. Selanjutnya, pengadilan agama memberikan kutipan akta nikah yang bersangkutan pada catatan pinggir bahwa yang bersangkutan telah rujuk. Selanjutnya, PPN mencatat pada akta nikah yang bersangkutan pada catatan pinggir bahwa yang bersangkutan telah rujuk. Selanjutnya, apabila nikahnya terdahulu dicatat di tempat lain, maka PPN akan memberitahu kepada PPN yang mengeluarkan kutipan akta nikahnya bahwa orang tersebut telah rujuk. Selanjutnya, surat-surat di atas disimpan dengan baik dan diperlihatkan sesuai dengan nomor urut buku catatan rujuk. Dan yang terakhir, apabila surat-surat pemberitahuan tentang rujuk tersebut lebih terkumpul pada akhir tahun, dijilid dan diberi etikat surat keterangan rujuk tahun, nomor sampai dengan titik. Perkawinan campuran dan perkawinan bawah. Perkawinan campuran, ketentuan pasal 57 Undang-Undang Perkawinan mengatur perkawinan campuran, yang dalam prinsipnya disebutkan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Ketentuan lebih lanjut tentang perkawinan campuran terdapat dalam pasal 58 sampai dengan 62 Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan di bawah umur. Calon suami istri yang belum mencapai usia 19 tahun dan 16 tahun yang ingin melangsungkan perkawinan, orang tua yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah. Dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan atau orang tua calon mempelai tersebut kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah dalam wilayah hukum di mana calon mempelai dan atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal. Pengadilan agama atau mahkamah syariah dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau wali. Permohonan kawin bersifat volunter, yang produk hukumnya berupa penetapan, dan kasasi merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan bagi pemohon yang tidak puas dengan penetapan tersebut. Sekian dari penjelasan mengenai PowerPoint yang telah saya buat. Maaf apabila ada kekurangan materi juga, dan maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.